Baik adik-adik, setelah tadi mencermati bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan, sekarang kita masuk ke metode berikutnya dalam menyelesaikan SPL ya, sistem persamaan linear. Nah, ini salah satunya bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan matriks. Jadi minggu lalu kan sudah pada belajar matriks ya. Nah, sekarang persamaan linear itu kita dapat nyatakan dalam bentuk matriks di mana koefisien dari variabel yaitu A11, A12 dan seterusnya itu dinyatakan dalam bentuk matriks A, kemudian variabelnya dinyatakan dalam bentuk matriks X dan kemudian konstantanya dinyatakan dalam bentuk matriks konstanta B. Nah, kalau kita mau mencari hasil dari X dan Y atau X1 dan X2, jadi nilai-nilai variabelnya itu sama seperti kita mencari nilai X-nya, ya, nilai dari matriks X. Nah, kalau AX sama dengan B, jadi matriks koefisien dikalikan dengan matriks variabel, hasilnya adalah matriks konstanta, maka kita dapat melakukan proses di mana kita kalikan A dengan A inverse. Kemudian di sebelah di ruas kanan juga tentunya kita lakukan proses yang sama, kita kalikan A inverse dengan B. Kemudian A inverse kali A hasilnya adalah identitas, sehingga identitas dikalikan matriks X hasilnya adalah X. Dan A inverse dikalikan B hasilnya adalah H inverse kali B. Dengan demikian, hasil dari atau solusi dari persamaan linear tersebut atau nilai-nilai dari variabel tersebut akan diperoleh dengan hasil dari perkalian antara inverse A dengan matriks B. Nah, masih ingat kan cara mencari inverse A? Kalau lupa, buka lagi videonya untuk pertemuan minggu lalu terkait dengan inverse sebuah matriks. Nah, di sini Miss akan tunjukkan melalui contoh supaya lebih jelas. Jadi misalnya kita punya dua buah persamaan ya dalam satu sistem persamaan linear berikut. Yang pertama, negatif 2x ditambah 3y itu sama dengan negatif 1. Dan yang kedua, negatif x tambah 5y itu sama dengan 1. Kita akan selesaikan SPL tersebut dengan menggunakan pendekatan matriks. Jadi kita cari X-nya sama dengan A inverse kali B gitu. Nah, jadi bentuk persamaan matriks kita lihat lagi ya. Persamaannya itu negatif atau misalin ulang aja dulu biar kelihatan di slide kedua. Sabar. Jadi soal kita adalah negatif 2x ditambah 3y sama dengan negatif 1. Satu lagi adalah negatif x ditambah 5y sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa koefisien dari dari persamaan linear tersebut adalah negatif 2, negatif 1, 3, dan 5. Nah, itu menjadi komponen dari matriks koefisien. Jadi tempatnya tetap ya, min 2x yang di kolom 1 baris 1 adalah koefisien dari X, baris 2 kolom 1 adalah koefisien dari X pada persamaan yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien Y dan di bawahnya adalah koefisien Y yang kedua. Nah, dikalikan dengan matriks variabelnya yaitu XY dan hasilnya adalah matriks konstanta. Nah, jadi di sini kita tuh bisa mengalihkan ya. Jadi dia negatif 2 kali X gitu kan, ditambah 3Y. Nah, sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua adalah negatif X ditambah 5Y. Sama dengan 1. Nah, dari sana kita udah dapat matriksnya nih, matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Nah, untuk mencari nilai XY-nya, jadi matriks X-nya, maka kita akan cari A inverse kali B. Jadi kita perlu tahu A inverse-nya dulu, inverse dari A. Nah, inverse dari A itu dapat dicari dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, determinan A itu bisa dicari dengan yang ini determinan A. Negatif 2 kali 5 dikurangi dengan 3 kali negatif 1. Jadi jawabannya negatif 10 tambah 3 hasilnya adalah negatif 7. Maka A inverse-nya adalah 1 per negatif 7 kali adjoin. Jadi adjoin posisi ini ya, posisi elemen A dan D bertukar tempat,
Posisi B dan C tetap, tapi tandanya yang berubah. Awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Nah, setelah itu diperolehlah inverse dari A adalah negatif 1/7 kali matriks 51, negatif 3, dan negatif 2. Sehingga kita bisa kalikan 5 negatif 5/7, negatif 1/7 kali 5 ya. Kemudian negatif 1/7 kali 1, negatif 1/7 kali negatif 3, dan negatif 1/7 kali negatif 2. Sehingga diperolehlah matriks A inverse berikut. Nah, kalau sudah kita kalikan, jadi ini kan matriks X itu bisa diperoleh dari A inverse kalikan dengan matriks B ya. Jadi matriks B-nya adalah ini, negatif 1,1, kemudian kita kalikan dengan A inverse ini. Nah, setelah itu dikalikan, jadi negatif 5/7 kali negatif 1 ditambah 3/7 kali 1 itu menjadi komponen dari baris 1 kolom 1, kemudian negatif 1/7 kali negatif 1 ditambah 2/7 kali 1 itu menjadi elemen dari baris kedua kolom 1. Sehingga diperolehlah hasil ini 5/7 tambah 3/7, yang ini ya, 5/7 tambah 3/7 hasilnya 8/7. Terus yang di baris kedua itu negatif 1/7 kali negatif 1 yaitu 1/7 ditambah 2/7 hasilnya adalah 3/7. Dengan demikian hasil matriks variabelnya ini adalah X ya, ini adalah Y. Gitu. Udah selesai caranya, itu caranya untuk menggunakan pendekatan matriks dengan memanfaatkan inverse dari suatu matriks. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ya ke diskusi yang nomor 2. Terima kasih.